sulit sih brand-brand itu tuning panelnya biar akurat? Kenapa monitor akurat tuh belum jadi hal yang mainstream ya? Sebenarnya jawaban sederhananya ada di hukum supply demand. Selama demand-nya tidak selalu butuh warna akurat, supply-nya selalu punya pilihan untuk bikin monitor tidak akurat. Dari pengalaman gue di dunia monitor ini, terakhir info yang gue dapat untuk bikin monitor akurat di pabrik monitor butuh sekitar tambahan cost 10-20 USD. Tapi karena kita lagi ngomongin pabrikan China, gue cukup yakin pilihan yang dikasih pabrikan China bukanlah sekedar akurat atau tidak akurat, bukan 0 atau 1, tapi ke arah seberapa akurat yang kliennya mau. Pabrikan China akan bikin range penawaran 0 sampai 10. Ya mirip kayak lu beli kain lah. Ada ori, grade A, B, C, D, seterusnya. Permainan pabrikan China emang udah biasa kayak gitu. Masalahnya sekarang, pabrikan Assemble sendiri udah punya brand internal pabrik mereka sendiri. Kayak Koro yang di belakangnya HKC, ataupun AOC yang di belakangnya TPV. Atau Hisense yang punya pabrik mereka sendiri, udah bikin line up produk mereka sendiri, harganya nggak ngotak, jualan 20-an ribu, yang ngebuat semakin sulit sebuah brand masuk ke persaingan monitor, terutama entry monitor, tanpa punya leverage atau punya pabrik sendiri di China. Ya sekarang lu bayangin aja, lu brand baru nih, duit terbatas dan mau bikin monitor. Lu bayar pabrik buat bikin monitor akurat. Misalkan aja, akhirnya lu mesti jual monitor itu untuk profit di 2,5 juta. Pabrik tinggal potong semua cost buat akurat dan bikin quantity jauh lebih banyak dibanding lu dan jual pakai brand internal mereka sendiri di spek yang sama kayak lu bikin, mungkin harganya langsung jadi setengahnya. Langsung mampus monitor yang lu bikin. Gimana caranya lagi jual 2,5 juta ketika spek yang sama dibuka kartu sama pabrik dijual setengah? Cara brand yang nggak punya pabrik monitor tapi tetap bisa bersaing di market monitor, brand itu harus punya daya tawar yang tinggi saat nego sama pabrik. Salah satu contohnya Xiaomi. Jelas bukan yang badut goblok itu ya. Kita nggak usah tanya lagi lah seberapa gilanya jumlah produksi smartphone Xiaomi atau laptop atau bahkan TV-nya Xiaomi. 86 inch 4K 120 Hz cuma 12 juta. Gua nggak perlu jelasin seberapa gilanya harga TV Redmi itu. Cek aja sendiri Topet harga Indonesia. Semua produk itu pakai panel dan hal itu jadi daya tawar Xiaomi pas datang ke pabrik monitor buat nego. Sangat kemungkinan besar pabrik monitor akan nurut pas Xiaomi mau bikin monitornya akurat dan nego kalibrasinya gratis yang di awal gue bilang 10-20 USD. Muncullah monitor Redmi G27Q 27 QHD IPS 165 Hz USB-C 65 Watt warna akurat cuma 2,8 juta. Bahkan di China sendiri gue nggak nemu brand monitor lain yang bisa dekat harga Xiaomi itu. Ingat, bukan yang badut goblok itu karena nggak mau resmiin cepet-cepet monitor terbaik itu buat lu pada bisa beli. Dengan tahu semua itu, pas lu lihat brand kayak Cooler Master ataupun ASRock masuk ke ranah monitor, lu bisa langsung mencium bau amis, entah itu dari harga dan kualitas produknya. Karena mereka berasal dari market yang punya market size yang kecil. Satu dari cooling PC, satu dari motherboard. Dibanding market smartphone yang dipunyain Xiaomi. Mereka berdua nggak punya daya tawar yang dipunyain Xiaomi. Data kedua monitor itu, gue udah buka di Discord jadi jangan lupa join. Kalau brand internasional aja kayak Cooler Master atau ASRock nggak punya daya tawar di hadapan pabrik Assemble monitor, istilah lainnya dibantai sama pabrik Assemble. Apa yang membuat lu bisa berpikir brand-brand yang cuma OEM mampu bikin monitor bagus? Chance mereka dibantai justru jauh lebih tinggi. Tapi kalau lu mau gacha ya silakan aja. Kalau gue mau gacha sih mending gue ke Singapura atau ke Makau. Ngapain di produk-produk yang gue pakai sehari-hari?